Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eng Mahardika dengan NIM A320240111. Kami dari tim PKMR dengan judul Studi Eksploratif Penggunaan Bahasa Inggris dalam Naratif Terapi bagi Korban Psikologis. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan, yaitu trauma psikologis merupakan respon emosional yang sangat menyakitkan. Salah satu pendekatan dalam proses penyembuhan adalah naratif terapi, yaitu terapi yang membantu klien untuk membantu menceritakan kembali cinta hidup mereka. Pada proses ini, bahasa memiliki peran penting untuk mengeksplorasi dan memaknai ulang dan memahami pengalamannya. Penggunaan bahasa Inggris sebagai media naratif terapi merupakan pendekatan yang unik yang memberikan efek positif. Contohnya seperti klien dapat berekspresi dan menciptakan jarak emosional dari peristiwa traumatis. Studi eksploratif ini bertujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana penggunaan bahasa Inggris dalam naratif terapi mempengaruhi pengalaman terapi bagi korban trauma psikologis, serta dinamika bahasa dan identitas yang muncul selama proses tersebut. Nah, manfaatnya itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada terapis mengenai kapan dan bagaimana penggunaan bahasa Inggris dapat digunakan secara efektif dalam sesi naratif terapi. Tujuannya agar menganalisis pengaruh bahasa Inggris terhadap pengalaman trauma, memahami pengaruh bahasa Inggris terhadap proses dekonstruksi narasi, dan mengevaluasi efektif terapis bahasa Inggris. Temuan yang diharapkan penelitian ini diharapkan dapat menemukan bagaimana bahasa Inggris mempengaruhi proses narasi dan pemulihan trauma. Apakah membantu atau justru menghambat ekspresi emosional klien? Oke, saya akan lanjutkan. Perkenalkan, saya pemateri kedua Muhammad Nur Arifudka, NIM A320240113, dan saya akan menjelaskan tentang penelitiannya dan juga kajian teori-teorinya. Terapi negatif telah terbukti efektif dalam membantu individu yang mengalami trauma untuk mengatasi rasa sakit emosional, menciptakan makna baru dari pengalaman traumatis, dan memperkuat sumber daya mereka. Bagi sebagian individu, bahasa Inggris mungkin menjadi bahasa yang lebih netral atau lebih mudah digunakan untuk mengekspresikan pengalaman traumatis mereka, terutama jika trauma tersebut terkait dengan pengalaman linguistik atau budaya-budaya tertentu. Oke, untuk kajian teori-teorinya ada 5. Yang pertama itu adalah konstruktivisme sosial. Teori ini berpendapat bahwa realitas termasuk pengalaman traumatis dibentuk melalui interaksi sosial dan bahasa. Yang kedua, teori naratif. Teori ini berpendapat bahwa manusia cenderung mengatur pengalaman hidup mereka ke dalam bentuk narasi. Yang ketiga, teori eksternalisasi. Teori ini mengajarkan bahwa masalah, termasuk trauma, dipisahkan dari identitas individu. Untuk yang keempat, teori pemetaan atau mapping. Teori ini melibatkan pemetaan hubungan antara pengalaman traumatis, nilai-nilai, dan tujuan individu. Untuk yang terakhir, nomor 5, teori kekuatan atau power. Teori ini membahas bagaimana bahasa dapat digunakan untuk memperkuat atau melemahkan individu. Oke, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izan Heri Indial Komputra. Di sini saya pemateri terakhir yang akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya membahas tentang metode dan tahapan penelitian. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode studi kepustakaan yang bertujuan untuk menganalisis literatur yang ada, termasuk jurnal ilmiah, buku, dan artikel, untuk mengidentifikasi tren, teori, dan temuan penelitian. Lalu tahapannya ada mencatat semua temuan, memadukan segala temuan, menganalisis segala temuan. Lalu luaran dan indikator capaian. Untuk target yang kita ingin capai adalah laporan dan juga artikel ilmiah yang berkelanjutan untuk dipublikasikan. Indikatornya pengumpulan data untuk menyusun proposal PKM, melaksanakan penelitian sesuai judul yang telah kami buat,
serta pengelolaan dan pembuatan laporan yang telah didapat dari penelitian yang telah dilaksanakan. Untuk biayanya, total biaya mungkin sekitar 6 juta itu sudah dari bahan habis pakai, sewa dan jasa transportasi dan lain-lainnya. Dana untuk kegiatan ini kebanyakan dari Belmawa. Jadwal kegiatan di minggu pertama, pengumpulan dan studi literatur awal serta analisis teori dan pengelompokan literatur. Minggu kedua, analisis teori dan pengelompokan literatur, penyusunan konsep laporan awal serta penulisan draft hasil studi dan konsultasi dosen. Minggu ketiga, penulisan draft hasil studi dan konsultasi dosen serta penyusunan laporan akhir dan dipublikasi. Minggu keempat, penyusunan laporan akhir dan publikasi serta evaluasi dan finalisasi laporan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.